Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS Pedagogik berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Model perencanaan, penggunaan, atau pemanfaatan media yang efektif dikenal dengan istilah Azure. Model ini menyarankan 6 kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran. Salah satunya adalah state objective, yang artinya A. Menganalisis karakteristik pembelajaran, B. Merumuskan tujuan pembelajaran, C. Menggunakan materi dan media, D. Meminta tanggapan siswa, dan E. Mengevaluasi proses belajar. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya, merumuskan tujuan pembelajaran. Di mana model perencanaan penggunaan atau pemanfaatan media yang efektif ya, atau dikenal juga dengan istilah Azure itu, model ini menyarankan 6 kegiatan utama ya dalam perencanaannya. Nah, diantaranya itu adalah yang pertama, analis learner karakteristik ya, atau menganalisa karakteristik pembelajar. Nah, pembelajar ini bisa diikuti oleh siswa, mahasiswa, atau peserta pelatihan dan sebagainya ya. Yang kedua itu ada state objective, merumuskan tujuan pembelajaran ya, yaitu perilaku atau kemampuan baru apa, atau pengetahuan, keterampilan, sikap ya, yang diharapkan siswa memiliki setelah proses belajar mengajar. Nah, tujuan ini mungkin dijabarkan dari silabus, buku tes, kurikulum, atau dikembangkan sendiri oleh guru itu ya. Yang ketiga ada select, modify, or design materials ya, yaitu memilih, memodifikasi, atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat ya. Yang keempat ada utilize materials ya, yaitu menggunakan materi dan media. Yang kelima ada require learner response, meminta tanggapan siswa ya. Guru sebaiknya mendorong siswa untuk memberikan respon dan umpan balik mengenai keefektifan proses belajar mengajar ya. Dan yang keenam itu ada evaluasi ya. Nah, mengevaluasi proses belajar, tujuan utama evaluasi itu adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran ya, keefektifan media, pendekatan pembelajaran, dan faktor dari guru itu sendiri ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pembelajaran. Menurut Kemp dan Dayton, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama. Salah satunya yaitu A. Memotivasi, B. Membangkitkan keinginan yang baru, C. Membangkitkan minat yang baru, D. Membangkitkan rangsangan belajar, dan E. Bisa menimbulkan ide baru. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang A ya, memotivasi. Nah, media pembelajaran itu menurut Kemp dan Dayton dapat memenuhi 3 fungsi utama ya. Di antaranya yang pertama itu ada memotivasi ya. Guru dapat memotivasi siswa dengan cara membangkitkan minat belajarnya dan dengan cara memberikan harapan ya. Harapan akan tercapainya suatu tujuan dapat menjadi motivasi yang ditimbulkan guru ke dalam diri siswa itu sendiri. Nah, salah satu pemberian harapan itu adalah dengan cara memudahkan siswa dalam menerima isi pelajaran ya, melalui pemanfaatan media pembelajaran ya, itu salah satunya. Yang kedua, menyajikan informasi ya. Media pembelajaran dapat digunakan dalam penyajian informasi dihadapkan sekelompok siswa ya. Isi dan bentuk penyajiannya bersifat sangat umum ya, berfungsi sebagai pengantar atau pengetahuan latar belakang ya. Dan yang ketiga itu ada memberikan instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi ya, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik secara mental maupun dalam bentuk aktivitas ya. Sehingga pembelajaran dapat terjadi ya, materi harus dirancang lebih sistematis ya, agar dapat menyiapkan instruksi yang lebih efektif ke sananya ya. Lanjut kita ke soal nomor 3.
Penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar memberikan beberapa manfaat praktis sebagai berikut, kecuali A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. B. Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak. C. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. D. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa. Dan E. Media pembelajaran dapat mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang E ya. Media pembelajaran dapat mengevaluasi proses pembelajaran ya. Yang ditanyakannya itu adalah kecualinya. Nah, penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sendiri memberikan manfaat praktis ya sebagai berikut ya. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi ya, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dari hasil belajar tersebut. Dan yang kedua, ada media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar ya. Yang ketiga itu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ya, ruang dan waktu ya. Nah, hal tersebut seperti menyaksikan benda atau peristiwa pada masa lampau ya dengan perantara gambar, potret, slide, film ya atau video ya. Nah, seperti itu. Terus mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi ya, baik karena jarak jauh atau berbahaya ya. Bisa juga memperoleh gambaran dengan jelas ya tentang benda-benda yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik terlalu besar atau terlalu kecil ya. Terus bisa juga untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi ya atau berbahaya untuk didekati, misalnya dengan seperti tadi ya, slide, film ya atau video ya. Dan dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan mengamati suatu objek secara serempak dengan siaran radio atau televisi. Ratusan bahkan ribuan mahasiswa atau siswa dapat mengikuti pembelajaran secara bersama-sama ya sekaligus. Dan yang keempat itu ada media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa ya tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka sendiri. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menyebutkan komponen RPP adalah sebagai berikut, kecuali A. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran atau tema dan subtema. C. Kelas dan semester. D. Materi pokok. Dan E. Lokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang E ya. Lokasi waktu yang telah ditentukan ya. Jadi teman-teman harus teliti ya akan kata-kata lokasi waktu yang telah ditentukan ini ya. Nah, untuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah ya menyebutkan komponen RPP itu adalah yang pertama identitas sekolah ya. Terus yang kedua itu identitas mata pelajaran ya, subtema atau tema ya. Yang ketiga kelas dan semester. Yang keempat materi pokok. Yang kelima itu alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD ya dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai ya. Yang keenam itu tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD ya dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur ya, mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Yang kedelapan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan ya dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi itu ya. Yang kesembilan itu metode pembelajaran ya digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik ya. Yang kesepuluh itu media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi ya.
Yang ke-11 ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik ya, atau alam sekitar ya, seperti itu. Yang ke-12 itu ada langkah-langkah pembelajaran ya, dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang ke-13 terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, istilah penilaian atau assessment terdiri dari 3 kegiatan, diantaranya yakni A. Pengukuran, B. Usaha, C. Karakter, D. Tingkah laku, dan E. Tulisan. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, pengukuran. Berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 itu istilah penilaian atau asesmen terdiri dari 3 kegiatan ya, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi ya. Nah, untuk ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda ya. Walaupun memang ketiga hal tersebut itu mempunyai atau memang saling berkaitan satu sama lain ya. Seperti contohnya pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran ya. Dan untuk penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran ya. Dan untuk evaluasi sendiri itu adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk video pembahasan SKB pedagogi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika bermanfaat. Terima kasih.